Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yowe upatitang khodang ratang bantang wah darai tang ahang sarating brumi rasmikaho itaro jano. Barang siapa yang dapat menahan kemarahan yang telah memuncak seperti menahan kereta yang sedang melaju, ia patut disebut kusir sejati, sedang kusir yang lain hanya pemegang kendali belaka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, hari ini kembali ibu bapak hadir di wihara ini untuk menambah kebajikan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, Bante Damawuto, orang Malaka, Malaysia, dengan bahasa Hokkien dia mengatakan, tiaking itu lebih baik. Ya, tiaking hokwet taking. Tiaking itu mendengar khotbah atau ceramah. Liam King itu baca berita. Ya, kalau di Mahayana ya namanya pakai bahasa Hokkiennya Liam King. Ya. Nianjing. Nah. Jadi beliau mengatakan mendengarkan ceramah, mendengarkan khotbah dari ajaran Sang Buddha itu lebih baik daripada membaca parita. Karena itu, ibu bapak ketika hadir di sini diawali dengan puja bakti, menghormat kepada Sang Tiratana, membaca parita. Parita mengkondisikan pikiran menjadi tidak berkelana. Ya toh? Ketika bapak ibu baca parita, apa pikirannya? Memikirkan yang macam-macam. Kalau mikirin macam-macam ya mulutnya komat kamit, tapi pikirannya jalan-jalan. Ya ini kan tujuannya supaya, ya karena itu konsentrasi. Setelah itu meditasi, ya mohon sila. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan ceramah, khotbah. Beliau mengatakan di zaman Sang Buddha, banyak orang begitu mendengar ceramah, khotbah Sang Buddha, langsung mencapai kesucian. Sotapana sampai ke tingkat arahata. Arahat. Ya, mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya tentu, untuk bisa mencapai tingkat kesucian, bukan tiba-tiba mendengarkan ceramah langsung mencapai kesucian. Tetapi itu ada timbunan-timbunan parami dan sebagainya yang sudah dilakukan di kehidupan sebelum-sebelumnya. Ketika ketemu Sang Buddha mendengarkan khotbahnya, mencapai kesucian. Buktinya banyak. Coba baca Dhammapada. Itu semua ada 423 ayat itu. Ketika Sang Buddha membabarkan ayat-ayat Dhammapada itu, langsung mencapai kesucian-kesucian.
Ya, mudah-mudahan siapa tahu hari ini ada yang begitu mendengarkan ceramah Bante mencapai kesucian. Yang ceramah belum tentu mencapai. Wah, itu luar biasa ya. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Tema atau topik ceramah hari ini adalah tentang kemarahan. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang di sini hadir yang tidak pernah marah? Ada? Boleh angkat tangan, tapi jangan angkat kaki ya. Nanti nggak ada yang dengar ceramah Bante. Ada yang nggak pernah marah? Coba Bante scan dulu ya. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Tadi semua pernah marah, termasuk Bante juga nggak angkat tangan toh? Iya, ya gitu. Kan Bante juga belum suci. Ibu bapak dan saudara-saudara, ya wajar, karena kita masih punya kotoran batin. Ya, punya kotoran batin. Kemudian, ya memang semua orang pernah marah. Hanya bedanya di frekuensinya. Frekuensi itu sering atau jarang. Sering marah apa jarang marah? Ya Bu Nyai ya? Oh jarang. Wah, itu maju sudah itu. Kepala manula. Kalau marah-marah. Nanti tidak memberi contoh yang teladan ya. Lu lihat senyum-senyum terus. Ya. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara. Jadi bedanya di mana antara satu dengan yang lain? Ya tergantung frekuensinya. Ya, sering marah, jarang marah. Tapi yang nggak pernah marah tadi enggak lah. Nah, sering marah, jarang marah. Mungkin ada yang suka marah. Jadi, suka ya. Zaman dulu ketika saya masih ya di tahun 70 sekian sampai 80-an. Suka saling tukar ya, tukar buku Dewi ya. Buku-buku itu yang isi-isi itu. Nama, alamat, hobinya apa ya. Selalu hobinya apa? Baca buku, olahraga, nonton, ya. Yang hobi marah nggak pernah ya ditulis ya. Ya. Nggak pernah kan? Hobi senang marah. Nggak ada kan tulis di buku itu. Nah, ya itu kalau ada hobi itu hobi jelek. Ya. Ibu bapak dan saudara-saudara. Kemudian ada orang mengatakan, kalau Anda mau marah, marah saja. Jangan ditahan-tahan. Nanti kamu tertekan batinnya. Ya ini nasihat. Seperti ini. Kelihatannya logika, masuk akal. Tetapi tidak patut ditiru. Kenapa demikian, ibu bapak dan saudara-saudara? Memang kalau orang ketika dia lagi jengkel, kemudian dia bisa melampiaskan kemarahannya, dia marah, setelah itu dia merasa lega. Plong. Ya, zaman dulu ada produk yang dituang itu, disiram nanti plong. Marah-marah biar plong. Iya. Kita marah plong, orang lain tidak plong. Ya, yang dimarahin kan nggak plong. Wah, dia dongkol, dia sakit hati. Itu seperti seorang ayah yang sangat bijaksana. Bagaimana mengajar anaknya itu supaya bisa mengendalikan kemarahan. Ayahnya mengatakan, "Nak," karena anaknya suka marah, tapi dia tidak marahin anaknya. Tidak menyuruh jangan marah. Secara psikologi kan kalau anak suka nangis ya, disuruh diam apa enggak? Tambah nangis. Tapi disuruh awas diam. Nah bapak ini enggak suruh anaknya diam, jangan marah dan sebagainya. Tetapi dikasih tahu, kalau kamu marah, ambil paku satu. Ke belakang rumah, halaman rumah di belakang ada kayu. Kamu paku.
Setiap kamu marah, ambil paku, kamu paku. Nanti kalau kamu sudah berhasil mengendalikan diri, tidak marah, cabut pakunya. Cabut. Nah setelah itu lapor ke papa ya. Ya, anaknya nurut. Setelah dia bisa tidak marah, dia cabut. Satu demi satu. Yang tadi banyak dicabut-cabut. Wah, senang dia. Lapor, Papa, saya sudah tidak marah lagi, sudah bisa mencabut semua paku-paku. Dan saya sudah tidak marah lagi. Ayahnya bilang, oh bagus. Karena sudah berhasil harus dipuji kan. Ya. Sekarang ayo ikut Papa. Kita lihat ke belakang. Di mana kayu yang Anda suka paku-paku itu. Sekarang lihat. Coba lihat kayu ini. Mayuna ini meninggalkan apa? Meninggalkan bekas-bekas lubang yang dipaku. Itu artinya apa? Ya seperti orang dimarahin, ditaplong, dia tidak plong, bekas. Ya, karena itu kalau ada orang yang sudah terbekas, sakit hati, itu kadang-kadang sulit untuk bisa memaafkan, dan dia akan menjadi dendam. Itu dahsyatnya kemarahan. Ya. Kemudian kemarahan itu saya pernah baca di satu artikel yang ditulis oleh salah satu samanera lulusan yang kuliah waktu itu di STAB ini, Kertaraja Sabatu. Kemarahan itu bisa menular loh. Nah, beliau membuat satu cerita atau cerita sungguhan saya tidak tahu, tapi ini bagus sekali. Ya. Ada seorang manajer di Jakarta. Pagi-pagi, lebih pagi dari biasanya mau berangkat kerja. Karena hari itu banyak sekali tugas, janji-janji dan sebagainya. Sehingga harus cepat masuk kantor, kemudian berangkat dia sama supir. Kemudian supirnya tidak lewat jalan biasanya yang dilewatin. Ya seperti saat sekarang ini kan banyak jalan yang dibangun, dibongkar, jembatan dan sebagainya. Kan di Jakarta ini kan terkenal macet. Kalau nggak macet bukan Jakarta. Jadi kalau orang ngomel-ngomel ya salahnya datang ke Jakarta. Ya, sudah tahu macet kok senang. Nah kemudian manajer itu marah-marah karena lewatin jalan kecil, macet nggak karu-karuan. Kemudian supirnya ditegur, kenapa hari ini kok lewat sini nggak biasanya? Iya Pak, jalan itu sedang dibongkar, ada perbaikan misalnya jembatan lah apalah. Wah, dia merasa ini saya harus cepat sampai di kantor. Mulai tegang. Waduh, di dalam batinnya udah bergejolak, marah lah. Kurang berapa ratus meter dia langsung turun jalan kaki. Tapi turunnya pintunya nggak ditutup dengan pelan-pelan. Karena marah kan, banting pintunya. Bam. Supir mungkin bisa kaget ya. Kita kan kalau di tiba kaget gitu. Kemudian sampai di kantor, satpamnya nyambut. Pak, tungaren hari ini kok jalan kaki. Wah, namanya orang sudah memuncak itu masih disambut dengan baik, tetap tidak bisa. Makanya kalau orang udah marah, orang benar tetap dianggap salah. Ya, kadang-kadang kita juga gitu ya. Bagus jujur mengakui. Ya, jadi satpamnya dimarah, didiemin dengan muka yang masem. Masuk. Setelah itu satpam dipanggil di kantornya. 4 mata. Wah, dimarah-marahin. Begitu satpamnya keluar, dia merasa hari ini dapat sial. Ya, nggak salah dimarah-marahin. Ya, namanya kalau sudah begitu kan jalannya kan pikirannya kan sudah, jadi jalan itu sudah nggak konsentrasi. Lah ada office boy yang lagi ngepel-ngepel, lah dia yang nabrak malah yang dimarahin
Office boy-nya malah office boy-nya minta maaf segala. Wah, office boy dimarah-marahin. Office boy merasa saya salah apa? Selanjutnya office boy jadi leng-lengan. Apa ini Pak Satpam ini hari pagi ini? Salah minum obat apa ya? Nah kemudian setelah tengah hari dengan pikiran yang udah galau, zaman sekarang galau ya. Kemudian setengah hari dia sudah selesai tugas, pulang untuk makan siang di rumah. Begitu sampai istrinya buka pintu, wah dibentak-bentak. Tanya bapak mau makan, wah sudah cepat pergi ke dapur, nggak tahu ini lagi lapar, sebelnya. Istrinya, cepat aja ngacir ke dapur. Bapaknya duduk di ruang tamu. Ya. Anaknya pulang sekolah. Pak, ini ada PR, Pak. Tolong saya dibantu kerjakan. Wah, bapaknya yang tadi sudah tinggal meletus saja. Wah, datang ini bisul disentuh ya Abdul. Wah, dimarah-marahin anaknya. Sana minta ibumu awal dimaki-maki. Nah, sekarangnya anaknya yang ketular. Jalan ke belakang rumah dengan perasaan apa, salah apa, dan sebagainya kalau dimarah-marahin. Buka pintu ditutup, banting. Ketemu kaleng kosong, tendang. Biasa tendang bola hari ini. Kaleng yang dijadi lampiasnya. Kucing ngeong-ngeong, wah ambil batu lempar, wah cepat-cepat loncat. Kucingnya loncat lari ke tetangga. Nah, kemarahan itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Hati-hati ya, kalau suka marah bisa nular kemana-mana. Nah karena itu kalau di dalam rumah tangga dimanapun di perusahaan dimana saja ya organisasi, kalau ada orang yang punya sifat seperti itu, aduh itu pasti tidak nyaman. Ya, yang marah tidak nyaman, yang dimarahin juga tidak nyaman. Jadi artinya semua terkena dampaknya. Ya ibu bapak dan saudara-saudara, apa itu marah? Ya menurut artinya kalau kita lihat kamus, ya marah itu ya gusar, sangat tidak senang, geram. Orang marah itu karena memang marah itu adalah suatu perasaan. Itu ada salah ketik ya. Itu bukan perasa. Ini bukan micin, bukan perasa. Ya perasaan ya, ada perasaan atau emosi. Perasaan atau emosi yang kemudian bisa diekspresikan dalam bentuk ucapan, tindakan, ya, melakukan hal-hal tertentu. Biasa kan orang sudah emosi kan dia ucapannya jadi nggak terkontrol, tindakannya jadi tidak kontrol. Ya. Ibu bapak dan saudara-saudara, mengapa orang marah? Ya secara umumnya sih memang ketika apa yang menjadi keinginannya tidak tercapai, tidak sesuai dengan harapannya, sehingga bisa mengkondisikan orang itu menjadi marah. Ya tentu marah itu variasinya macam-macam. Ya. Ada orang yang karena dipermalukan di depan orang, kemudian bisa membunuh orang. Ada orang ketika bekerja dimarah-marahin, akhirnya nggak kerasan untuk bekerja. Tapi ada juga orang yang saya tahu, dia itu kerja di suatu tempat, bosnya itu suka marah. Tapi dia betah. Kenapa ibu bapak? Pasti belum tahu kan, karena belum dikasih tahu. Karena bosnya itu walaupun marah-marah, dia berani bayar mahal. Mungkin 1,5 kali lipat dibandingkan tempat lain gitu.
Jadi dia pikir-pikir, aduh, daripada saya ngambek, kemudian saya pindah kerja, belum tentu dapat gaji segede itu. Nah, sehingga ya sudahlah, marah-marah ya muka tebel sajalah. Ya tapi ya tentu walaupun bayar mahal, kalau memang suka marah-marah ya tentu kurang baik juga sih. Ya. Tetapi ada juga bos yang saya tahu, itu karyawannya ngobrol-ngobrol sama saya. Kalau dulu kalau sering belanja itu ada bos yang sabar, ada bos yang pemarah. Karyawannya katakan kepada saya, kepada Bante. Ya waktu itu sih belum Bante sih. Nah, karyawan ngomong, bos saya ini waduh orang yang baik banget. Bukan baik saja loh, baik banget. Kenapa? Enggak pernah marah. Karena saking enggak pernah marah, saking baiknya, karyawannya kalau masuk kerja seenaknya. Datang terlambat, apa dan sebagainya. Kerja tidak tepat waktu. Tapi mereka, yang penting sama bosnya asal tugas yang diberikan selesai. Dia nggak pernah marah. Minta pinjam uang ya pinjamin. Ada orang kan, bos itu kan, kalau karyawannya perlu uang minjam bos, aku lagi butuh uang pinjam-pinjam. Oh, dimaki-maki dulu, tapi dipinjamin. Ada juga, ya. Soalnya kadang-kadang ada orang memang pemarah tapi tidak tega. Ya, pemarah dan tidak tega. Ada sudah pemarah, pelit. Wah, itu susah cari karyawan. Ya, gitu. Pelit, marah, gimana? Nah, kalau mau cari karyawan bisa betah ya seperti tadi. Berani bayar mahal walaupun marah-marah orang betah. Tapi jangan ditiru ya. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara. Ya, mengapa orang marah? Ya itu. Kalau tidak tercapai apa yang menjadi harapan. Ya kalau tercapai memang mana nggak mungkin marah sih. Ya kan? Tapi yang di dalam kebenaran mulia itu kenapa orang duka? Duka ya karena tidak tercapai apa yang diinginkan. Jadi seringkali apa yang menjadi kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, makanya ketimbullah penderitaan, kecewa, marah-marah itu kan penderitaan sebenarnya. Ya, duka. Ya, kemudian banyak lagi. Ya, banyak lagi. Ya, kalau kita baca koran, kita zaman sekarang itu banyak orang kena kemarahan itu di media-media sosial. Saya baru baca itu ada seminar yang diadakan di Jogja itu yang diadakan oleh Gubernur Hamengkubuwono, terus ada beberapa pembicara termasuk Mokhtar Riyadi, Pak Mokhtar Riyadi. Itu ada salah satu pembicara namanya Pramana ya. Nah, dia mengatakan hari ini orang yang bermain internet dan sebagainya itu menjadi ujaran kemarahan. Ya memang kan kadang-kadang di media sosial itu kan sekarang kalau sedikit-sedikit ada orang mengatakan yang kurang tepat aja, wah langsung banyak yang komentar. Itu memancing, saling menyudutkan, saling menyalahkan. Kemudian kadang-kadang maaf ya, kata-kata yang tidak enak dipandang, tidak enak didengar itu, ya yang kaki-kaki 4 itu pun keluar itu, ya. Itu sebenarnya contoh Ajahn Brahmi itu yang Anda baca di sana, itu ada kata-kata yang saya tidak munculkan kemarin, saya minta dihapus saja dah. Ya ada kata-kata yang menggunakan binatang berkaki 4 itu. Nah, kalau baca buku aslinya itu ada. Ya, dasar ini. Ya, ada yang dasar. Ya, kalau orang udah marah memang apa saja sudah pasti bisa. Sehingga di buku yang ditulis oleh Bante Kasri Kadamananda itu, di sana dikatakan kalau orang udah marah itu mulutnya terbuka, matanya tertutup. Ada makhluk tertentu yang bisa melihat di pagi hari, ada yang makhluk hanya bisa melihat di malam hari. Tetapi kalau orang sudah marah tidak bisa melihat pagi dan malam.
Ini filosofis sekali ya. Ya, kalau udah marah itu buta. Tidak bisa membedakan lagi. Ya, pokoknya dia mau marah, dia ikutin nafsu, kemarahan, kebenciannya. Nah itulah, kalau kemarahan itu sudah menjadi kebiasaan, itu alangkah buruknya. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang apa? Apa dampak atau akibat dari marah. Jadi marah itu ada akibatnya. Kalau tidak berakibat, hari ini nggak perlu diceramain. Tentu ada akibatnya. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu marah, mengapa orang marah, sekarang kita harus paham apa dampak dan akibatnya. Supaya kita diingatkan untuk sadar, karena ini ada dampaknya. Waktu marah lupa. Tetapi setelah marah itu nanti akan memberi akibat. Iya enggak? Nah, kemarahan itu adalah kondisi batin yang negatif. Ajambra mengatakan itu adalah respon yang kurang cerdas. Ya, kalau orang marah itu responnya kurang cerdas. Kalau kurang cerdas alias bodoh. Ya, jadi kemarahan itu baik secara kesehatan maupun secara, ya kalau mau mengatakan jasmani dan rohani. Ya, kalau orang mau sehat kan olahraga supaya sehat jasmaninya. Ketika orang suka marah-marah, menurut dokter, dia dokter, sekarang dia dokter, tapi dia juga dokter ahli bedah. Jepang, orang Jepang. Shikio Haruyama namanya. Dia menulis buku berjudul dengan The Miracle of Endorphin. Di sana dikatakan, ketika orang marah, cemas, tegang, maka otak akan memproduksi hormon namanya noradrenalin. Ini ada dokter, saya tidak tahu apakah dia benar atau salah, saya tidak tahu. Ya, betul. Betul katanya. Ya, otak itu akan memproduksi hormon noradrenalin. Beliau mengatakan hormon ini adalah merupakan hormon secara alamiah. Ya. Secara alamiah itu ada racun, ya, racun ular itu nomor 1. Ya, racun ular itu nomor 1. Tapi kalau racun yang diproduksi oleh otak kita karena kita marah-marah, benci, jengkel, cemas, tegang, stres, itu menurut beliau ini akan menjadi racun. Dan ini merupakan racun. Ini racun nomor 2 setelah ular. Ngeri ya. Saya baca itu ngeri. Loh, apakah benar? Nah, kalian kalau dibaca lebih lanjut, ternyata kalau ular, ini menurut saya, kalau ular kita dipatok ular, sekian mili, racun langsung masuk ke dalam tubuh, menyebabkan darah kita beku, jantung nggak bisa bergerak. Ya, beku. Itu dalam sekejap bisa meninggal. Karena jumlah racun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang agak banyak sekaligus. Tetapi kalau ini tidak sekaligus. Karena itu kalau orang sering-sering marah, berarti dia sering-sering meracunin tubuhnya. Dan racun ini bisa menyebabkan daya tahan tubuh melemah, orang gampang sakit, cepat tua karena selnya cepat rusak, bisa jadi sakit, kena kanker dan sebagainya, dan cepat mati. Banyak orang marah-marah, game. Jantungnya pop, karena ada sakit jantung. Jadi, selain itu juga ada pepatah di zaman dahulu, sekarang agak jarang dengar saja. Orang tua sering menasihati kita.
Jangan suka marah, nanti cepat tua. Umur sacap, mukanya seperti gocap. Jarang senyum. Karena itu sering-sering datang ke wihara dengar ceramah. Dapat hiburan, senyum-senyum. Loh, senyum ini akan menurut dokter itu, akan memproduksi hormon beta endorfin. Betul? Betul juga, saya tidak salah. Karena ada dokter, saya harus hati-hati ngomongnya. Kalau enggak nanti bisa kena protes. Hormon kebahagiaan namanya. Kalau tadi itu beliau katakan itu, kalau marah-marah, jengkel, apa itu hormonnya hormon negatif. Tidak bahagia. Tapi ini kalau kita sering bahagia, hidup kita bahagia, bebas dari stres, pikiran kita tenang, damai, harmoni, dan sebagainya. Otak itu memproduksi hormon namanya beta endorfin. Itu akan membuat kita tidak mudah sakit. Daya tahan tubuh kita menjadi meningkat. Kemudian, karena hidupnya bahagia, wajah berseri-seri. Ya, makanya sering berdana nanti didoain. Ayu wano sukang balang. Ya, wano wajah rupawan. Karena waktu berdana senyum, didoain senyum. Ya, nah itu mempengaruhi. Ya, nah. Ibu bapak dan saudara-saudara. Kemudian saya membaca di ensiklopedia mini Buddhis yang disusun oleh Bante Venerable Sarasti Dhammika, orang Australia. Di sana dia ada dituliskan, dikatakan, Buddha mengatakan bahwa kemarahan itu mempunyai kemampuan. Saya ulangi lagi. Buddha mengatakan kemarahan itu mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk merusak, mengacaukan pikiran. Orang kalau marah itu kan pasti kacau pikirannya. Ya. Jadi Sang Buddha mengatakan kemarahan itu mempunyai kemampuan untuk mengacaukan pikiran. Karena itu Sang Buddha mengatakan kemarahan adalah merupakan emosi yang paling destruktif. Tahu? Arti destruktif, merusak, menghancurkan, melenyapkan. Ini akan memberi dampak. Ketika orang sudah marah, tidak terkendali, kacau, itu bisa timbul perang, pembunuhan, perkelahian, percekcokan, konflik. Dunia ini kacau karena kemarahan oleh pikiran orang yang dikuasai oleh nafsu kebencian. Jadi kemarahan ini mempunyai. Jadi tidak salah juga kata dokter tadi itu. Ketika orang marah itu kan memproduksi otak itu akan itu secara fisik. Ya, mempengaruhi artinya mempengaruhi jasmani kita. Makanya orang kalau sudah sakit, sudah marah-marah dan sebagainya, itu bisa ini. Kalau dia kena sering-sering itu juga akan mempengaruhi liver. Saya berobat di sing-sing ngomong, kalau orang suka marah-marah itu nanti livernya bisa tambah parah. Karena marah-marah. Makanya sing kamu kalau mau buang, lepas marah-marah. Jangan buka marah-marah. Ya, artinya apa? Supaya hidup bahagia sehingga tidak memperparah. Secara kesehatan, nah sekarang Sang Buddha juga mengatakan ini. Jadi kemarahan itu punya kemampuan untuk mengacaukan, kemudian bisa tentu akan akibatnya apa? Merugikan makhluk lain dan diri sendiri. Kemudian juga di Majjhima Nikaya, Sang Buddha memberi nasihat kepada siswi-siswi, baik pria, perempuan,
yang berwatak pemarah. Begitu dikecam sedikit saja sudah marah, jengkel dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya orang itu kalau meninggal terlahir di alam neraka, ya kebencian itu akan mengkondisikan kemarahan. Ya, kemarahan itu akarnya kebencian, dosa. Ya, akar. Jadi dosa atau kebencian itu punya saudara, yaitu kemarahan, jengkel, dengki, dendam. Itu saudara-saudaranya. Berasal dari akar yang sama. Kalau dia orang seperti itu, yang berwatak seperti itu, meninggal itu akan berakibat terlahir di alam neraka, alam penderitaan. Tapi kalau dia terlahir jadi manusia, maka dia akan terlahir dengan wajah yang tidak enak dipandang. Ya, nah di sini orang bisa baca toh. Nah, ya kalau terlahir kembali menjadi buruk rupa. Tapi kalau buruk rupa seperti Beauty and the Beast, oke juga. Ya, jangan senyum dulu. Muka jelek bisa dapat yang cantik, tentu ada karma baik lainnya yang mendukung dong. Ya, kalau enggak ya. Kalau enggak bisa dapat sama-sama muka jelek. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara. Di kisah sama pada ayat 222. Itu dikisahkan bahwa di Alawi ada seorang biku mau membuat kuti. Ya, mau membuat kuti, kemudian menebang pohon. Nah, ternyata itu di pohon itu ada penghuninya. Namanya Ruka Dewi. Ruka itu pohon Dewi. Nah, pohon Dewi ini ada anak yang tinggal sama bayinya tinggal di sana. Ya, mungkin baru punya bayi. Begitu lihat dipotong, kemudian akhirnya dia turun mau menyetop. Ya. Tapi bikunya terus memotong, kan nggak ngerti, pakai kampak. Nah, supaya mengerti, Dewi itu meletakkan bayinya di bawah itu dekat pohon sana, supaya bikunya lihat untuk stop. Tapi ternyata bikunya sudah terlanjur mengayunkan kampak, kemudian akhirnya melukain bayinya. Wah, Dewi ini marah. Begitu marah, timbul niat untuk membunuh biku itu. Begitu muncul kemarahannya memuncak mau melakukan tindakan itu, dia sadar. Wah, kalau saya lakukan ini, akibatnya saya bisa terlahir di alam neraka. Dan kemudian kalau saya lakukan ini, diketahui oleh para dewa-dewa lain-lain, nanti mereka juga ikut-ikut membunuh para biku. Wah, ini celaka. Tapi kan kemudian dia ingat, oh pasti biku ini ada gurunya. Nah, akhirnya dia datang ke Sang Buddha curhat. Nah, ceritakan ini apa yang dia terjadi, yang dialami, dia kehilangan tempat biku, dia melakukan gini. Nah, kemudian dia mengatakan, saya waktu itu sudah mau melakukan itu. Nah, kemudian Sang Buddha memuji. Ya, sudah sangat terpuji. Anda bisa menahan kemarahan yang memuncak, kemudian tidak melakukan tindakan seperti itu. Nah, dasar itulah Sang Buddha kemudian membabarkan Dhammapada ayat 22 ini, ya, yang tadi Bante baca, Yowe upati tang kodang. Kodang itu kemarahan. Ketika muncul kemarahan, ya, barang siapa yang dapat menahan kemarahan yang memuncak, seperti menahan lajunya kereta kuda, itulah yang disebut oleh Sang Buddha patut disebut sais yang sejati atau kusir sejati. Sedang kusir yang lain hanya pemegang kendali belakang. Tali kekang, maksudnya yang lain itu hanya memegang tali. Dia belum mahir
Jadi kalau kusir yang mahir, dia bisa mengendarai kereta kuda, mengarahkan, menyetop, mau belok dia bisa. Tapi kalau orang yang belum mahir, begitu naik, kadang-kadang pernah loh ada orang main-main tuh naik di kuda ditarik gini, wah kudanya lari, kebingungan. Ya, dia bingung. Ya, ada caranya kan untuk mengendalikan kereta kuda itu atau naik kuda itu ada. Ya, nah karena itu kalau kita muncul kemarahan kita harus berusaha mengendalikan. Ya, kalau kita nggak punya ya hanya pegang kendali, tidak bisa pegang tali kendali seperti pegang tali kendali kereta kuda. Ya, nah itu bukan size yang sejati, bukan size sejati atau kusir yang sejati. Ya, karena itu jadilah kusir yang sejati yang bisa menahan kemarahan yang memuncak seperti ya, menahan kereta yang sedang melaju. Nah, kemudian setelah Sang Buddha bersabda ayat Dhammapada 22 itu, Dewi ini mencapai kesucian Sotapati, kesucian tingkat pertama. Kemudian dia diizinkan oleh Sang Buddha tinggal di pohon dekat Gandakuti. Ya. Kuti tempatnya Sang Buddha tinggal. Gandakuti itu katanya harum, terbuat dari mungkin kayu cendana. Happy dong. Ya, kalau bisa menahan ya happy ya. Itu akibatnya. Nah, jadi kalau ibu bapak mau bisa tinggal di dekat pohon Gandakuti, ya harus bisa menahan. Tuh lumayan loh, ini Dewi loh. Dewi yang sudah tingkat suci pertama. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara, ada beberapa cara. Ya, banyak cara sih, ada beberapa cara. Karena nggak mungkin dikasih semua, nanti 2 jam nggak selesai. Ya, beberapa cara untuk mengatasi kemarahan yang muncak. Ya, tentu yang pertama kita harus sadarin bahwa setelah kita mengetahui apa itu marah, mengapa kita marah, dan apa dampak dari marah. Nah, hendaknya kita ya harus berusaha menahan. Nah, bagaimana caranya? Ya, seringkali kan orang tidak tahu cara, tidak terlatih, ya mana bisa jadi kusir yang sejati, yang bisa mengendalikan kereta kuda dengan baik. Nah, kita maksudnya kan kereta kuda yang baik dan mengendalikan pikiran kita sendiri. Ya, ketika kemarahan timbul, disadari. Jangan ikutin. Disadarin. Kemudian dilihat. Dilihat dengan apa? Bukan dengan mata daging, dengan mata batin, menyadarin. Direnungkan, oh marah muncul. Kan pikiran muncul kita yang paling tahu duluan kan. Nah, kita kelahuin, nah, disadarin. Kemudian tidak memberi reaksi, tidak direspon, tidak diikutin. Ya, tidak menahan diri, stop, tahan. Dilihat. Ya, ketika kemarahan muncul, dilihatin. Nanti dia setelah dilihatin malah perlahan-lahan dia otomatis hilang. Silakan buktikan. Begitu mau marah, tahan dulu. Dilihat. Ya, merem sebentar juga nggak apa-apa. Oh, marah. Katakan aja marah. Nanti marah malah hilang. Ya. Secara psikologi, kesadaran kita hanya bisa menyadarin pikiran yang muncul satu saat. Nah, ketika pikiran muncul, kita menggunakan perhatian kesadaran kita melihat, maka kemarahan tadi yang sudah mau memuncak, dia tidak mendapat kesempatan atau energi untuk berkembang, sehingga dia akan lumer. Dengan demikian nggak jadi marah. Kalau nggak jadi marah, berarti aman kita. Nah, itu salah satu cara. Kemudian dengan cara lain yaitu ketika muncul kemarahan, kita kembangkan pikiran cinta kasih kepada orang yang menyakiti kita. Jangan dibalas. Ya.
Nah, sadarin, oh ya karma buruk saya sedang berbuah. Semoga dia tidak terkena akibat perbuatan buruknya. Dengan demikian nanti tidak marah. Kenapa? Timbul rasa kasihan. Inilah cinta kasih. Cinta kasih adalah mengharapkan orang lain sejahtera dan bahagia. Kalau kita sudah mengharapkan orang lain bahagia, apakah kita marah? Marah kan membuat orang lain tidak bahagia. Karena itu, kalau kita mau bahagia, bahagiakan orang lain dan bahagiakan diri sendiri, sekalipun musuh kita. Nah karena itu, ketika kita punya musuh, kita berusaha untuk menghindarinya dengan cara membunuh kemarahan itu. Tapi membunuh makhluk hidup mah nggak boleh. Tapi membunuh kemarahan sangat boleh. Ya. Nah karena itu kalau Bapak Ibu mau punya hobinya adalah mengembangkan cinta kasih. Gitu. Kalau hobinya marah-marah mah jelek kan. Nah, karena itu punya hobi yang positif, jangan yang jelek. Hobi mengembangkan cinta kasih, hobi melatih meditasi, hobi melaksanakan sila dengan baik, hobi berdana. Mengembangkan kemurahan hati. Karena kalau kita sering melatih kemurahan hati, nanti kita mempunyai keterampilan melepas. Ya, nah di Sutta Nipata bab 1 Uraga Sutta ya, bait 1, Sang Buddha mengatakan, ketika kemarahan kita muncul, ya, kemudian kita cepat membuangnya, melepasnya, itu sama dengan kita memberi penawar racun pada saat yang tepat. Coba kalau digigit ular, kita nggak cepat-cepat kasih penawarnya, bisa mati. Ya, kalau marah muncul, nggak cepat-cepat kasih penawarnya, jadilah ucapan yang jelek, tindakan yang jelek. Melalui pikiran, ucapan, dan lengkap dah penderitaan itu nanti akan berakibat yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Ya, melukain hati orang. Seperti paku tadi itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara. Karena itu, kalau ingin bahagia, kita harus bisa melepas. Melepas dengan kebijaksanaan. Melepas dengan pengertian. Ya. Orang bijaksana tidak marah. Orang tidak marah itu adalah orang bahagia. Di buku Parita Biru, kalau nggak salah, saya lupa. Di sana dikatakan, bahagia muncul ketika gelisah lenyap. Itu biasa parita untuk orang meninggal itu ada sering. Ya. Nah, kalau kita ingin bahagia, kita harus melenyapkan kegelisahan. Orang marah itu pasti gelisah. Seperti contoh tadi, Sang Buddha mengatakan bisa terlahir dengan buruk rupa, itu coba direnungkan. Apakah masuk akal? Menurut Bhante masuk akal sekali. Coba lihat ketika orang marah. Apakah mukanya itu sedap dipandang? Tapi jangan difoto ya. Kan tidak enak mukanya dilipat-lipat. Kadang-kadang mukanya merah. Kadang mukanya pucat. Jantungnya bup, 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 bup. Ada yang marah jantungnya tenang-tenang. Enggak ada. Yang bisa tenang meditasi. Duduk, diam, tenang, buang semua, lepas semua. Tenang, damai. Karena sering-sering latihan meditasi. Ya, jadi kalau ingin bahagia, harus melepas kemarahan. Ya, jadi tidak ada orang yang bahagia dengan marah-marah. Ya, tidak ada. Bhante, saya bahagia bisa marah. Itu dia bahagia dengan cara yang keliru. Bagaimana bisa menyakitin orang bahagia? Ya kan? Ya, belum. Waktu itu dia plong, orang lain kan tidak. Nanti kalau sudah berakibat, bisa menyebabkan penderitaan. Ya, karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, ya, setelah kita menjalani itu semua, marilah kita berjuang untuk melatih diri. Karena apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu semua pada dasarnya secara
keseluruhannya adalah untuk latihan melepas. Berdana melatih, melepas materi kita, melepas. Menjalankan sila juga melatih melepas perilaku buruk kita melalui ucapan dan perbuatan. Melatih meditasi atau samadhi hingga mencapai panya itu adalah untuk melatih melepas nafsu. Kemarahan adalah nafsu. Ya, semoga ibu bapak senantiasa maju di dalam dhamma, terus berjuang mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga ibu bapak maju di dalam dhamma, semoga Sang Tiratana senantiasa menerangi perjalanan hidup ibu bapak dan saudara-saudara hingga suatu saat mencapai kebebasan nibbana. Sawisata pantu suki tata. Sadhu, sadhu, sadhu.